Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian Prapaskah ketiga hari Minggu 7 Maret 2021 kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita itu dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keluarga-keluarga yang terkasih, marilah kita akan memuji nama Tuhan sebagai kidung pembuka dalam ibadah keluarga saat ini. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 85 bait yang pertama dan yang kedua. Kusongsong bagaimana? Saat ini kita akan menerima 10 hukum Tuhan, karena hari ini, minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan Maret. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atas, atau yang ada di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang terkasih, kita manusia yang penuh dosa dan kekurangan, belum mampu mewujudkan 10 hukum Tuhan ini yang telah dirangkum dalam hukum kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun Allah kita adalah Allah yang Maha Baik. Allah akan mengampuni semua kekurangan dan dosa-dosa kita melalui pertobatan-pertobatan.
Kita akan menyanyikan pujian penyesalan dari Kidung Jemaat 25 bait 1 dan 5. Ya Allahku di cahayamu. Ya Allahku di cahayamu, bersinar tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Ya Tuhanku, percayaku, kiranya Kau tumbuhkan hingga teguh di kasih-Mu yang baik Ku lakukan. Dalam ibadah saat ini kita akan menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah kita terima dari kitab Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23, demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sedangkan petunjuk hidup baru kita terima dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 20, yang demikian firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Kita menyadari kekurangan dan keringkian kita, senantiasa kita berharap pada kuasa Roh Kudus, agar kita dimampukan untuk mewujudkan hidup yang baru yang sesuai dengan panggilan Tuhan. Kita akan menaikkan kidung kesanggupan kita dari Kidung Jemaat 329, bait yang pertama dan yang ketiga, Tinggal Sertaku. Tinggal sertaku baliklah senja, lah makin turun, Tuhan tidaklah lain pertolongan tiada ku temui. Maha penolong tinggal sertaku. Aku perlukan Kau tiap jam, dalam cobaan Kaulah ku pegang. Siapa penuntun yang sesertaku, siang dan malam tinggal sertaku. Jemaat milik Tuhan yang terkasih, kita akan menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Seperti udara, Engkau senantiasa ada. Engkau senantiasa memberikan berkat, penyertaan, pemeliharaan dalam setiap kehidupan kami. Kasih setiamu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, puji syukur senantiasa kami panjatkan kepadamu. Bapa, saat ini kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga-keluarga milik-Mu.
kami akan beribadah. Hadirlah bersama-sama dengan kami ya Tuhan, pimpinlah jalannya ibadah pada saat ini. Tuhan Allah yang Maha Kasih, saat ini hidup kami masih dalam masa kondisi pandemi COVID-19. Kami senantiasa berharap padamu ya Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk menghadapi pandemi ini. Berikan kami pertolongan, kiranya Tuhan cepat menghilangkan pandemi ini dari bumi ini. Bapa kami, saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu di GKJ Pengging. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga. Kami berdoa untuk majelis dan keluarga. Kami berdoa untuk seluruh komisi yang ada. Kami berdoa untuk seluruh panitia-panitia yang sudah kami bentuk. Kami berdoa untuk seluruh tim yang sudah kami bentuk. Berkati kami ya Tuhan. Berikan kami kemampuan. Berikan kami semangat yang menyala-nyala dalam berpelayanan. Sehingga semangat ini tidak akan pernah redup ataupun hilang. Tuhan, saat ini GKJ Pengging tengah mengalami pergumulan. Kiranya Tuhan turut campur tangan dalam pergumulan kami ini. Tuhan berikan jalan keluar sehingga jemaat-Mu di GKJ Pengging ini akan menjadi jemaat yang semakin kuat, semakin kokoh di dalam persekutuan, dan tentunya semua pelayanan kami hanyalah untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah, saat ini pula kami berdoa untuk setiap keluarga. Kami berdoa untuk seluruh orang tua. Berkatilah mereka, berikan kekuatan, kemampuan di dalam memimpin, menghidupi keluarganya. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang masih duduk di bangku sekolah maupun perkuliahan, terhadap kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi dalam masa pandemi ini. Berikan mereka ketekunan ya Tuhan. Sehingga dalam kondisi apapun mereka tetap semangat belajar, meraih ilmu, sehingga apa yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih mencari pekerjaan. Tunjukkanlah pekerjaan itu ya Tuhan, yang sesuai dengan kemampuan dan ilmunya. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang sudah memasuki usia sepuh. Adioswo, berkatilah mereka ya Tuhan, berikan kekuatan fisik, kekuatan iman di dalam usia mereka yang sudah sepuh. Tuhan Allah Bapa kami serahkan jalannya ibadah saat ini dari awal hingga akhir hanya dalam kuasa tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat, pemeliharaan, rezeki senantiasa kita terima. Saat ini sebagai ungkapan syukur kita akan menghaturkan persembahan. Namun sebelumnya kita akan mendasarinya dari firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Matius 5 ayat 24. Yang demikian firman Tuhan. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu.
Di dalam kita mengaturkan persembahan, saat ini kita juga akan mengaturkan persembahan dana abadi ataupun persembahan-persembahan yang lainnya. Kita akan mengiringinya dari Kidung Jemaat 363 bait yang pertama dan yang ketiga, Bagi Yesus Kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya pun waktuku miliknya. Mengikutnya, mataku memandang Yesus yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya yang kupuji Dialah. Bagi Yesus semuanya puji Dialah. Marilah kita mengaturkan persembahan kita ini di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Saat ini ya Tuhan, kami nyatakan berkat-berkat pemeliharaan rezeki yang telah kami terima dalam bentuk persembahan. Terimalah persembahan ini ya Tuhan, sucikan sehingga nantinya mampu untuk mencukupi kebutuhan-Mu di GKJ Pengging dan tentunya juga dapat kami gunakan untuk melayani sesama kami. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang telah Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Berkatilah mereka, berikan petunjuk-Mu sehingga apa yang dikerjakannya sesuai dengan kehendak-Mu. Sebentar lagi kami akan menerima firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena hamba-Mu siap mendengar. Jadikanlah firman ini sebagai pedoman dalam kami mengarungi hidup-hidup kami selanjutnya. Ampuni ya Tuhan jika di dalam kami mempersembahkan saat ini terdapat dosa serta kesalahan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menerima firman Tuhan. Dalam ibadah saat ini kita akan membacanya dari salah satu bacaan leksionari. Kita akan membaca Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22 yang demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan."
Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Yang berbahagia adalah bagi kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, merasa-rasakannya dan melakukannya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, judul khotbah pada saat ini adalah Cintaku pada Rumahmu. Semenjak keluarnya keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran virus corona atau COVID-19 sebagai bencana nasional pada bulan April, hampir setahun kita hidup bersama-sama dengan pandemi ini. Berbagai keterbatasan harus kita alami. Porak-porandanya berbagai segi kehidupan juga harus kita alami. Segi ekonomi, pendidikan, bahkan sampai ke segi keagamaan. Gereja yang dulu digunakan sebagai tempat beribadah karena pandemi ini harus dikosongkan dan kita sebagai umat Tuhan mengadakan ibadah di setiap keluarga. Inilah yang terjadi hampir 1 tahun dan saat ini masih kita alami. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga bencana ini segera berlalu. Dalam masa pandemi ini, penggunaan gereja untuk ibadah dahulu awal-awal pandemi ini tidak digunakan. Namun sekarang ada beberapa gereja yang sudah mulai mengadakan ibadah onsite, ibadah langsung di gereja dengan protokol kesehatan tentunya. Dan semoga gereja kita, GKJ Pengging, juga akan segera terrealisasi, terwujud keinginan yang sudah lama dirasakan jemaat untuk beribadah di gereja. Dalam pandemi ini, gedung gereja atau gereja banyak yang ditambah fungsinya atau bahkan dialih fungsikan. Dahulu di awal-awal pandemi gereja kita pun juga merintis membantu jemaat
yang saat itu juga memang terkena dampak dari COVID-19 dengan membagikan sembako, dan pernah saat itu gereja Pengging juga digunakan untuk menampung sembako-sembako tersebut. Bahkan di gereja-gereja lain pun di Indonesia, bahkan mungkin di luar Indonesia, digunakan untuk melayani sesama, untuk karantina, isolasi bagi warga-warga yang positif terkena COVID-19. Lantas, kalau ada pertanyaan, benar tidak kalau gereja digunakan untuk fungsi yang bukan ibadah tersebut? Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bacaan yang baru saja kita baca nanti dapat kita renungkan. Jawaban apa tentang pertanyaan tadi? Di dalam teologi Perjanjian Lama, Bait Allah merupakan simbol kehadiran Tuhan Allah yang Maha Kudus. Jadi Tuhan Allah hadir. Ini adalah pengertian yang umum bagi orang Yahudi. Ada dua peristiwa paling tidak yang dapat memberikan contoh bagaimana Allah itu hadir. Ketika Musa dan bangsa Israel menyelesaikan pembangunan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Dari kitab Keluaran 40 ayat 34. Allah yang mulia hadir dalam kemah suci tersebut. Kemudian peristiwa yang lain ketika Salomo selesai melakukan pembangunan Bait Allah dalam kitab 2 Tawarikh. Setelah Salomo selesai menaikkan doanya kepada Tuhan, maka api pun turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Dengan rujukan ini, maka umat Israel menghayati bahwa saat mereka datang ke Bait Allah, mereka sedang menghadap Tuhan di baitnya. Bait Allah adalah pusat ritual mereka. Baik saat mereka di wilayah Israel maupun saat mereka berada di luar Israel. Pada hari raya, menjelang hari raya Paskah, mereka berbondong-bondong kembali ke Israel, kembali ke Yerusalem seperti mudik. Mereka hendak merayakan Paskah. Sehingga Bait Allah di Yerusalem akan penuh sesak dengan orang-orang Yahudi dari berbagai tempat. Mereka yang akan menunaikan kewajiban agama, saat itu mereka harus mempersembahkan hewan kurban dan juga harus mempersembahkan uang bea Bait Allah. Kondisi seperti ini di mana kebutuhan akan hewan kurban dan bea Bait Allah sangat dibutuhkan orang banyak, membuat ide bagi para pedagang untuk menjual hewan-hewan kurban dan menyediakan tempat penukaran uang yang digunakan untuk bea Bait Allah. Tentunya sangat tidak nyaman, sangat merepotkan jika orang-orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem dari tempat yang jauh harus membawa hewan-hewan kurbannya dari tempat asalnya, ataupun mereka juga kesulitan mencari uang yang
berlaku untuk bea bait Allah. Inilah kerepotan-kerepotan dan ketidaknyamanan bagi orang-orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Pada waktu itu para imam mengizinkan para pedagang untuk memenuhi kebutuhan ibadah mereka bagi para peziarah. Mereka berjualan di pelataran bait Allah yang semula digunakan untuk beribadah orang-orang yang bukan keturunan Yahudi, tapi dialihfungsikan untuk berdagang dengan menyediakan hewan kurban dan menyediakan tempat penukaran uang. Yohanes 2 ayat 14 sampai 15 mencatat tentang para penjual kambing domba, lembu, burung merpati dan penukar uang. Tujuan awal dibalik praktek penjualan hewan kurban dan uang bea bait Allah adalah baik. Membantu saudara-saudaranya, memberi kemudahan bagi saudara-saudaranya untuk mendapatkan hewan kurban dan mendapatkan uang bea bait Allah. Namun niat baik itu tidak selamanya baik. Semakin lama muncul ketamakan dan keserakahan, akhirnya tujuan mereka tidak hanya niat baik, tetapi juga semata-mata hanya untuk mencari keuntungan. Itulah yang terjadi di Yerusalem, di bait Allah menjelang Paskah kala itu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus ketika mengetahui hal itu menjadi marah. Tuhan Yesus tidak berkenan jika bait Allah digunakan untuk sarana perdagangan. Tuhan Yesus mengusir pedagang dengan ternaknya, juga membalikkan meja-meja penukar uang dan menghamburkannya. Pada ayat 13 dan 18 dari kitab Yohanes 2, mohon maaf. Kata bait suci menggunakan kata hiron. Ini penting kita ketahui karena kata hiron ini mewakili makna struktur, mewakili bangunan, mewakili organisasi. Jadi makna bait Allah merujuk pada kata struktur, bangunan, dan organisasi. Hiron. Itu pada ayat 13 dan sampai 18. Pada ayat 16 saat Tuhan Yesus menyatakan ketidaksetujuannya bahwa bait Allah digunakan sebagai tempat berjualan menggunakan kata oikon. Dan pada ayat 17 tentang cinta untuk rumahmu. Ini menunjuk kepada keluarga atau rumah tangga. Dalam hal ini persekutuan yang terjadi di suatu tempat seperti sebuah keluarga. Dengan demikian Tuhan Yesus melihat bahwa tempat di mana seharusnya umat dapat menyatakan kasihnya kepada Bapa dan juga sesama melalui praktik penyediaan sarana ritual ibadah, namun justru digunakan untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Bukan lagi kasih kepada Allah yang seharusnya dikedepankan, tetapi hawa nafsu pribadi dan ketamakan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Itulah yang terjadi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Penyucian yang Tuhan Yesus lakukan adalah dengan mengembalikan pemaknaan tentang bait Allah, yang semula hanya dipahami sebagai sebuah tempat, organisasi atau bangunan yang mati sebagai tumpukan-tumpukan batu. Tetapi kata bait Allah di ayat 19 sampai 20 memakai kata nahos yang menggambarkan Allah memenuhi, Allah mendiami bait tersebut yang kemudian disebut khusus. Jadi kita tidak lagi membicarakan tentang struktur, membicarakan tentang bangunan, membicarakan tentang organisasi, tetapi kita membicarakan tentang tempat di mana Tuhan bersemayam. Kita juga mengingat peristiwa penyalipan di mana tirai bait Allah terbelah. Ruangan Maha Kudus yang dahulu dipisahkan dengan tirai kemudian terbelah dan terhubung langsung dengan ruang publik. Artinya hadirat Allah itu tidak lagi dibatasi oleh suatu tempat dan hanya dapat dijumpai oleh orang-orang tertentu. Tuhan yang bangkit, yang hadir dalam kehidupan persekutuan, penuh cinta kasih, yang di kemudian waktu disebut dengan gereja. Itulah makna gereja. Sebelum masa pandemi mungkin kita disibukkan dengan perdebatan bolehkah jika gedung gereja itu dipakai untuk tempat berjualan. Karena kita juga banyak menjumpai bahwa di gereja-gereja juga menyediakan atau menempatkan sebuah toko buku rohani, menyediakan kebutuhan buku ataupun keperluan-keperluan ibadah. Dan pada masa pandemi saat ini, pada akhirnya gedung gereja beralih fungsi, bahkan tidak lagi menjadi tempat beribadah bagi gereja yang masih melayankan atau menyelenggarakan secara online, dan bahkan pelayanan bidang diakonia gerejawi kemudian menjadi lebih sangat sibuk dibandingkan dengan bidang ibadah. Persoalannya sekarang bukan lagi boleh dan tidak boleh. Bait Allah yang dibaca pada masa sekarang sebagai gedung gereja untuk beralih fungsi atau tidak. Namun bagaimana persekutuan sebagai tubuh Kristus yang mendiami bait Allah atau gedung gereja dimampukan untuk melaksanakan kasih sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan dan bukan memburu pribadi semata. Pada masa di mana segala sesuatu berubah dengan cepat, termasuk pemahaman tentang gereja juga mengalami perubahan. Mari kita menghayati hakikat gereja sebagai tubuh Kristus dalam ikatan persekutuan yang kudus untuk melakukan kasih dan menghadirkan hadirat Allah dalam kehidupan keseharian kita. Itulah makna ibadah yang tidak lagi dibatasi oleh tempat yang disebut gedung gereja. Bukankah dengan pandemi ini kita pun dapat memaknai bahwa hadirat Allah pun hadir di tengah keluarga, di rumah masing-masing saat kita melakukan ibadah dengan cara online. Dan sekaligus kita semakin disemangati oleh gairah, dibakar oleh cinta akan baitnya untuk menghadirkan hadirat Allah di ruang-ruang publik dengan pelayanan-pelayanan kita dengan semakin
bervariasi, berbagai macam, dan tentunya berguna bagi sesama. Kasih tidak hanya kita tebarkan kepada teman-teman kita satu gereja, tetapi orang-orang di luar gereja pun pantas kita berikan kasih seperti Tuhan Yesus Kristus. Tahun 72 GKJ Pengging didewasakan oleh GKJ Boyolali. Sebelumnya gedung gereja di Slanggen, di Pengging itu telah berdiri. Kemudian disusul oleh gereja Banyudono dan Trayu. Para pendiri gereja-gereja ini sebagian besar sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. Kala itu mereka membangun pondasi, mendirikan tiang-tiang gereja yang kuat. Tidak hanya pondasi dan tiang-tiang gereja yang bermakna hiron, bangunan, tetapi juga membangun pondasi dan tiang-tiang yang kuat dalam persekutuan, dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita mewarisinya. Kita harus menjaga pondasi dan tiang-tiang itu agar tetap kuat, kokoh berdiri. GKJ Pengging akan semakin kokoh dalam persekutuan dengan jemaatnya yang saling menghargai, saling menghormati, saling membangun di antara sesama, saling menguatkan, karena itulah pondasi-pondasi, tiang-tiang yang didirikan oleh pendiri-pendiri gereja kita. Itulah yang kita warisi. Kita jaga terus persekutuan ini sehingga GKJ Pengging akan tetap ada dalam tubuh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati dan memampukan kita untuk menyatakan kasih dimanapun kita berada. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita terima. Kita masuki saat teduh dan nanti kita lanjutkan berdoa. Saat teduh dipersilahkan. Kita akan berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan memujikan pujian pengutusan kita dari Kidung Jemaat 332. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang kedua, kekuatan serta penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku.
Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Bersama-sama dengan jemaat di seluruh jagat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan undur dari ibadah saat ini, kita terima dan senantiasa memohon berkat dari Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus adalah kiranya beserta dengan kita sekalian. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah saat ini. Kita akan kembali memuji Tuhan dengan menaikkan kidung jemaat 410 bait yang pertama. Tenanglah kini hatiku.